Selamat pagi saudara-saudari dalam Dharma. Terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dharma. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Suryawamsa Brian bersama rekan saya Karuna Sila. Pada pagi hari ini kami akan memimpin puja bakti dengan membacakan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan diri dengan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangha siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi
Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat bersama duduk dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa Maha Satwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sangghang saranang gacchami. Tati
Tatiampi Buddhang saranang gacchami. Tatiampi Dhammang saranang gacchami. Tatiampi Sanggang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadhyami. Kamesumi cacara Weramani Sikapadang samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho carana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusanang Buddho Bhagawati. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacetang weditabo vinyuhiti. Sup
Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samici Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidam Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pauhuneo Dakineo Anjali Karaneo Anu Tarang Punya Ketang Lokasati. Ratana Sutta halaman 34. Sutta Permata. Marilah kita membacakan Sutta Permata bait ke-15, 16 dan 17. Yanida Bhutani Samagatani Bumani Wayani Wa Talike Tatagatang Dewa Manusa Pujitang Budang Nama Samasua Tihotu Yanida Bhutani Samagatani Bumani Wayani Wa Talike Tatagatang Dewa Manusa Pujitang Damang Nama Samasua Tihotu Yanida Bhutani Samagatani Bumani Wayani Wa Talike
Samadhi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan membentuk sebuah lingkaran kecil dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah, sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah, atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk. Mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merelakskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernapas keluar. Tersenyum pada tubuh,
melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati masa ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silahkan membuka mata. Bungkuk hormat. Dhamma Desana, saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan sharing Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Adi Dharma Iskandar Wanagiri. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Upasaka Pandita Adi Dharma Iskandar Wanagiri. Profil dengan topik memahami teladan Sang Buddha, kemuliaan dalam sebuah keluarga. Profilnya saat ini Upasaka Pandita Iskandar menjabat sebagai Ketua Lembaga Kepanditaan PPMBI. Beliau saat ini sedang menyelesaikan skripsi pendidikan sarjana agama di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah. Kepada Upasaka Pandita Adi Dharma Iskandar Wanagiri, waktu dan tempat kami persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semuanya. Ya. Dalam cuaca seperti ini, tentu mungkin ada yang mengalami kebanjiran, ya. Ya, semoga semuanya bisa cepat teratasi. Kondisi alam memang demikian, ya, siklusnya. Bapak Ibu, seperti yang dipublikasi disebutkan bahwa
Topik sharing Dhamma hari ini adalah memahami riwayat, memahami teladan Sang Buddha, kemuliaan dalam sebuah keluarga. Kita memang sudah pernah tahu sejarah hidup Siddhartha Gautama dan juga Sang Buddha Gautama. Tetapi mungkin kita memahaminya hanya cerita, ya, bahwa Siddhartha Gautama lahir lalu diramalkan akan mencapai Buddha, lalu menyiksa diri, sebelum menyiksa diri lalu berkeluarga, punya anak, istri, lalu ditinggalkan begitu saja. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya. Dan umat Buddha sering mendapat pertanyaan itu. Ya kan? Ya, kalian agama Buddha, guru kalian aja ninggalin keluarga. Anak baru lahir ditinggalin. Ya kan? Itu banyak yang mereka tidak memahamin tentang siapa dan bagaimana Siddhartha Gautama dan bagaimana dengan keluarganya. Bapak Ibu, memang betul begitu Siddhartha Gautama lahir, pada waktu itu banyak peramal-peramal yang luar biasa. Bayangkan zaman sekarang saja peramal sudah demikian hebat, ya kan? Zaman dulu jauh lebih hebat. Banyak sekali. Dan di antara mereka dengan pasti mengucapkan Siddhartha atau bayi yang lahir ini akan menjadi Buddha. Sekalipun ada juga peramal yang mengatakan bayi ini akan menjadi raja. Nah, kita tidak membahas itu hari ini. Itu nanti lain topik. Tetapi di dalam perjalanan masa remaja, masa kecil dan masa remaja, Siddhartha Gautama ini adalah putra mahkota, ya kan? Dan sebagai putra mahkota, ia menampilkan dirinya ini, sikap yang tenang, tutur kata yang bagus, tidak gerasa gerusuk istilahnya kalau sekarang, ya kan? Dan ini menimbulkan kekhawatiran bagi orang tuanya, Raja Suddhodana. Dan ketika Siddhartha Gautama mencapai usia 16 tahun, ia lalu didesak oleh orang tuanya untuk mencari pasangan. Maka raja mengeluarkan informasi kepada seluruh kerajaan-kerajaan atau negara tetangga supaya mengirimkan putri-putri mereka yang nanti akan dijodohkan kepada putra mahkota Siddhartha Gautama ini. Tetapi Bapak Ibu, informasi ini ternyata tidak ditanggapi oleh kerajaan-kerajaan lain. Tidak ada yang mau mengirimkan putrinya untuk dipinang. Mengapa? Ternyata mereka, kerajaan-kerajaan itu, raja-raja tetangga itu beranggapan, bagaimana mungkin
Siddhartha Gautama perilakunya yang lembut, sopan demikian, ya kan? Bagaimana mungkin dia bisa melindungi keluarga? Bagaimana ia bisa melindungi kerajaan? Karena itu tidak ada yang mengirimkan putrinya untuk dipinang. Sementara bayangan mereka namanya adalah putra mahkota, ya kan? Harus penampilan gagah, berani, perkasa, ya kan, kesatria, ya, dengan suara yang lantang. Itu tidak ditunjukkan oleh Siddhartha Gautama. Berita ini rupanya sampai ke telinga Siddhartha Gautama. Mendengar berita itu, lalu Siddhartha Gautama berbicara kepada orang tuanya, Raja Suddhodana. Mohon diadakan sayembara saja. Sayembara perlombaan dengan para putra-putra mahkota dari negara-negara tetangga itu. Dan siapa yang menang dalam sayembara itu, maka mereka berhak memilih putri-putri dari semua kerajaan yang dikirim saat itu. Nah, lalu singkat cerita diadakanlah perlombaan, ya kan? Perlombaan menunggang kuda, ya namanya putra mahkota zaman itu kuda adalah kendaraan utama untuk berperang, untuk memimpin. Maka diadakan perlombaan menunggang kuda, menjinakkan kuda liar dan lain-lain. Sampai akhirnya sayembara yang terakhir adalah memanah. Nah, pada waktu itu dikeluarkanlah busurnya. Busur panahnya diangkat oleh beberapa pengawal, diletakkan di tengah arena. Silahkan. Yang terjadi, tidak ada para kesatria yang hadir pada waktu itu, tidak ada yang mampu mengangkat, jangankan mau memanah. Mengangkat busurnya saja mereka tidak mampu, saking beratnya. Tibalah giliran Siddhartha Gautama. Dengan tenang dia masuk ke arena, dengan santai dia angkat busur itu, lalu ia memanah dan anak panahnya tepat kepada sasaran. Bahkan anak panah itu yang kedua kali dan ketiga kalinya bisa bertumpuk satu sama lain. Luar biasa. Ini menimbulkan kekaguman dan semua yang hadir tercengang. Sehingga semua putra mahkota yang hadir dari kerajaan-kerajaan tetangga maupun para kesatria tidak berani bicara apa-apa kecuali mengakui kekalahan mereka. Nah, Siddhartha Gautama sesuai dengan kesepakatan, dia berhak untuk memilih putri yang hadir. Dan akhirnya Siddhartha Gautama memilih Yasodhara. Dan lalu mereka menikah masih di sekitar usia 16 atau 19 tahun. Mereka menikah dan mereka sangat bahagia dalam pernikahan itu. Tetapi Siddhartha Gautama tetap menunjukkan sikap yang tenang, sopan santun yang jelas, tutur kata yang baik. Tidak seperti umumnya putra mahkota zaman itu. Nah, mereka hidup bahagia, Siddhartha dengan Yasodhara hidup bahagia. Tetapi Siddhartha Gautama pada satu hari ia memohon izin kepada orang tuanya untuk keluar dari istana. Karena saya kan calon raja, ayahanda. Tolong saya diizinkan untuk keliling keluar istana untuk melihat nantinya rakyat saya atau wilayah saya ini. Melihat permohonan ini sangat realistis, Raja Suddhodana langsung mengizinkan dengan gembira. Wah, putraku ternyata
berhasil untuk menjadi calon raja. Akhirnya Siddhartha Gautama pergi keluar, tetapi raja mengatakan, tunggu sebentar, jangan langsung keluar. Nanti saya siapkan dulu, saya beres-bereskan dulu. Ya biasalah, namanya pejabat mau lewat, ya kan? Jalan-jalan dibagusin, ya kan? Semuanya dihias rapi. Lalu berjejer orang di pinggir jalan untuk bawa halo, ya kan? Biasa itu kan. Nah itu juga terjadi di zaman itu. Jadi raja menyiapkan semuanya. Sampai akhirnya Siddhartha keluar. Wah ramai sekali orang menyambutnya. Ya, putra mahkota lewat. Tetapi di tengah kerumunan itu, tiba-tiba Siddhartha melihat ada orang tua. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar bagi dia. Karena di istana, ia tidak pernah melihat orang tua yang demikian tertatih-tatih jalan, ya kan, bongkok. Ia tidak pernah melihat ini. Muncullah pemikiran, kenapa orang harus tua, ya kan? Nah singkat cerita, lalu ini menjadi bahan perenungan dan berikutnya Siddhartha Gautama mohon izin untuk keluar yang kedua kalinya. Lalu ia bertemu dengan orang sakit, lalu keluar untuk ketiga kalinya, berjumpa dengan serombongan orang yang mengusung tandu orang mati, ya, orang meninggal. Lalu berikutnya yang keempat kalinya ia berjumpa dengan seorang pertapa. Ya, itu singkat ceritanya. Nah, di tengah setelah ia pulang dari yang keempat kali, ia pulang ke istana, ia merenung terus. Mengapa demikian? Ia mencari jawaban itu, tidak ada yang bisa menjawab. Mengapa ada kematian? Mengapa ada orang bisa tua? Ya, dan sebagainya. Nah di tengah perenungan inilah, di tengah-tengah Siddhartha sedang merenung, tiba-tiba datang berita yang disampaikan oleh dayangnya bahwa putranya telah lahir. Di tengah ia sedang merenung, mendapat berita putranya telah lahir, Siddhartha bergumam untuk dirinya sendiri, Rahula jatuh, Bandanam jatang, yang artinya adalah kelahiran belenggu adalah dari ikatan. Ini makna filosofisnya sangat dalam, bahwa dari satu ikatan maka akan muncul belenggu. Pada saat Anda ada ikatan membeli rumah, rumah ini menjadi membelenggu Anda. Dengan segala macam pajak, dengan segala macam peraturan. Begitu Anda membeli mobil juga demikian, ya, ada ikatan Anda dengan benda ini, maka ini menjadi belenggu bagi kita semua, bahwa begitu lecet sedikit kita menjadi nggak suka. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud belenggu di dalam perenungan atau gumaman Siddhartha itu tadi. Ya. Nah, gumaman ini ternyata terdengar oleh dayangnya. Biasa kan, namanya putra mahkota. Selalu ada dayang di kiri kanannya yang siap untuk apa saja, ya kan? Terdengar oleh para dayang. Dan dayang menyampaikan hal ini kepada Raja Suddhodana. Raja Suddhodana terdiam sebentar mendengar gumaman ini. Dan ia bergembira ternyata Raja Suddhodana. Oh, Rahula yang artinya belenggu. Cocok sekali. Ya, Siddhartha Gautama harus saya belenggu, harus saya ikat supaya ia bisa menjadi raja menggantikan saya. Dan karena itu anak Siddhartha Gautama dan Yasodhara ini diberi nama Rahula. Jadi nama Rahula itu bukannya serta-merta nama yang diberikan oleh Siddhartha Gautama dan Yasodhara, tetapi nama yang diberikan oleh ayahandanya. Nah, anaknya lahir
Diadakanlah pesta 7 hari 7 malam, merayakan kelahiran putra yang pertama ini. Semua orang bergembira, pesta pora, tetapi Siddhartha Gautama tetap menunjukkan perilakunya yang tetap tenang. Ya. Sambil ia terus terngiang-ngiang masalah apa yang dijumpainya tadi. Sampai akhirnya pesta itu selesai, di tengah malam semua dayang, semua tamu tertidur, dan ia masuk ke kamarnya, istrinya Yasodhara juga sudah tidur, dan bayinya juga sudah tidur, tetapi Siddhartha Gautama nggak bisa tidur. Nah, pada saat itulah ia merenungkan, kalau saya menunda lagi mencari jawaban ini, maka tidak akan bisa tercapai. Ia ingin berpamitan kepada Yasodhara. Ia ingin mencium bayinya yang baru lahir. Ingin memeluk keluarganya untuk berpisah sementara. Tetapi tidak berani ia lakukan. Karena kalau mereka terbangun, maka tentu akan tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Nah, terpaksa Siddhartha Gautama keluar secara diam-diam dari istana, dan akhirnya ia lenyap di luar istana, masuk ke hutan. Dan besok paginya Yasodhara bangun melihat di sampingnya kosong. Ia mulai memanggil Siddhartha, Siddhartha. Di kamar itu tidak ada sautan, tidak ada jawaban. Akhirnya dia keluar dari kamarnya, memanggil juga Siddhartha, Siddhartha. Sampai ke seluruh pelosok istana, tidak ada juga jawaban. Ia bertanya kepada semua orang, tidak ada yang tahu. Siddhartha Gautama bukannya pergi menghilang, tetapi lenyap. Seakan-akan lenyap. Kemana hilang tidak ada yang tahu. Ini menimbulkan kesedihan, kebingungan. Ya, sulit digambarkan ya. Panik dan sebagainya. Hal yang manusiawi. Karena Siddhartha Gautama, Yasodhara dan semuanya adalah manusia sama seperti kita. Di tengah kepanikan itu, di tengah tangisan ia karena kehilangan, tidak tahu kemana Siddhartha Gautama. Ia terus merenungkan kondisi itu. Bahkan setiap malam ia keluar dari kamarnya atau keluar dari istananya, ia melihat ke luar sambil berdoa, bertekad, untuk satu saat saya akan berjumpa lagi dengan Siddhartha Gautama. Nah, Bapak Ibu, tekad ini yang disampaikan oleh Yasodhara ini ternyata sama seperti tekad-tekad sebelumnya di kelahiran dari Yasodhara dan Siddhartha Gautama sebelumnya. Banyak cerita atau tentang sejarah kehidupan masa lampau mereka berdua di kehidupan yang lampau, di dalam Jataka, di dalam kitab banyak sekali. Bahkan mereka berdua pernah berjumpa juga di zaman Buddha di Pangkara. Dan di antara kejadian itu, Yasodhara pernah bertekad di hadapan Siddhartha Gautama, aku akan siap menghantarmu sampai kepada pencerahan sempurna. Dan ternyata sama seperti apa yang dia ucapkan pada kehidupan yang sekarang itu. Nah, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Di tengah seorang ibu, bayinya baru lahir, suaminya lenyap.
apa yang terjadi? Biasanya orang menjadi menderita, sedih, gak habis-habis, bingung. Tetapi tidak terjadi hal ini pada seorang Yasodara. Bahkan orang tua Yasodara membujuk ia untuk supaya mencari suami yang lain. Bukan cuma itu penderitaan yang dihadapi oleh Yasodara. Masyarakat di zaman itu akan melihat seorang wanita yang ditinggalkan suaminya itu, melihatnya itu sebagai sesuatu yang sangat rendah. Sehingga ia seakan-akan tidak dianggap di istana itu. Tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Yasodara. Bahkan di dalam forum-forum pertemuan istana, ia bisa berbicara tentang politik sebuah negara. Yasodara bisa juga berbicara tentang filosofi. Bahkan ahli-ahli filsafat zaman itu merasa kagum dengan cara berpikir Yasodara. Ini putri sangat cerdas, bukan sembarangan, luar biasa. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Di tengah penderitaan, Yasodara bukannya menjadi jatuh, tetapi ia bangun. Menghadapi semua ini dengan tetap mantap hatinya. Satu ketika aku akan berjumpa lagi kepadamu, Siddhartha Gautama. Nah, hari berjalan hari, tahun berjalan tahun. Setiap malam Yasodara terus mengulang tekadnya, ya. Sampai satu hari datang berita. Datanglah seorang pertapa ke istana menghadap Raja Sudodana. Diberitakan bahwa ada seorang pertapa yang sudah mencapai Buddha, seorang putra mahkota akan pulang. Raja Sudodana tidak percaya berita ini. Diulangin lagi. Ada seorang pertapa yang telah mencapai Buddha, seorang putra mahkota akan pulang. Sampai akhirnya raja bisa diyakinkan dan berita ini disebarkan ke seluruh istana. Semua orang bergembira. Putra mahkota, ini Siddhartha Gautama akan pulang. Mereka menyambut, menyiapkan semuanya, dan semua orang sudah bersiap di gerbang. Di gerbang masuk, semua bersiap di sana untuk mengeluhkan putra mahkota yang sudah lenyap selama 6 tahun lebih. Tetapi di antara semua itu Yasodara tidak keluar. Dia tidak mau keluar dari istana. Ia tetap di dalam kamarnya. Apakah Yasodara merasa frustrasi? Apakah Yasodara merasa sakit hati sehingga tidak mau menemui suaminya yang menghilang begitu saja tanpa pamit? Apakah Yasodara masih bersedih? Tidak, Bapak Ibu. Yasodara di dalam ia menunggu di kamarnya. Ia berucap pada dirinya, kalau memang Siddhartha Gautama telah menghargai semua pengabdianku, semua pelayananku, semua sikapku terhadap diriku. Setiap pelayanan yang aku lakukan terhadap dirinya, maka Siddhartha Gautama tentu akan datang menemuiku. Luar biasa Bapak Ibu. Di tengah ia mengucapkan itu, setelah itu tiba-tiba pintu kamarnya diketuk.
dan berdiri di hadapan kamarnya Sariputra, salah satu biku murid Sang Buddha. Sariputra menyampaikan kepada Yasodhara bahwa Buddha akan menemuimu. Mendengar ini, Yasodhara seakan-akan tidak percaya. Begitu Buddha Gotama sudah menjadi Buddha, ya bukan lagi Siddhartha, tapi Buddha Gotama masuk. Tiba-tiba Yasodhara menangis. Menangis bukannya sedih, bukannya benci, tetapi menangis terharu, merasakan getaran yang luar biasa yang keluar dari diri Siddhartha Gotama, suaminya itu. Siddhartha masuk ke kamar, menemui Yasodhara. Dan ini menjadi ternyata benar apa yang diucapkan oleh Yasodhara tadi. Kalau ia memang menghargai diriku, maka ia akan datang. Dan ini dibuktikan oleh Siddhartha Gotama. Ia datang sendiri menemui istrinya yang sudah ia tinggalkan selama 6-7 tahun. Yasodhara merasa bersyukur, terharu luar biasa. Nah, pada saat itulah Sang Buddha menyampaikan dhamma kepada Yasodhara yang membuat ia semakin sedih, semakin terharu dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Lalu setelah itu ia memanggil putranya Rahula yang sudah berusia 7 tahun. Ia memanggil putranya keluar. Dan Yasodhara meminta supaya anaknya, Rahula, tolong kamu minta warisan dari ayahmu. Nah, cerita berikutnya adalah lalu Sang Buddha mengajarkan dhamma kepada Rahula. Dan Rahula mengalami kemajuan batin sampai akhirnya Rahula masuk sebagai samanera. Dan Rahula menjadi samanera yang termuda di zaman itu. Samanera yang termuda. Lalu Rahula dan Buddha Gotama keluar dan mereka kembali kepada komunitas para biku sangha. Tinggallah Yasodhara sendiri. Di tengah ia sendirian ini, ia mengalami satu hal kemajuan batin yang luar biasa. Dan ia ingin juga menjadi seorang bikuni. Lalu ia menghadap menemui Buddha Gotama. Mohon untuk ditasbihkan atau diupasampada sebagai seorang bikuni. Mendapat permohonan ini, Sang Buddha Gotama berpikir keras. Karena di zaman itu, seorang wanita tidak boleh sejajar dengan para pria. Sementara juga komunitas biku semuanya adalah pria. Kalau Yasodhara menjadi bikuni, bagaimana ini? Nah, hari berlalu, tetapi tekad Yasodhara ingin juga masuk sebagai bikuni, ini ternyata luar biasa kuat. Dengan didukung oleh ibu tirinya yang bernama Mahapajapati Gotami. Di istana mereka langsung menggundul, memotong rambut mereka. Lalu mengganti baju mereka dengan jubah sama seperti seorang biku. Dan mereka pergi menghadap Sang Buddha. Melihat ini, Sang Buddha merasakan satu getaran yang luar biasa. Tekad dari Yasodhara untuk menjadi seorang bikuni. Bapak Ibu semuanya, dari kejadian ini kita melihat bahwa Yasodhara bukanlah hanya sekedar seorang ibu,
Tetapi ia mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Di tengah kesedihannya ia tidak frustrasi, tetapi ia tetap mendidik anaknya dengan baik. Di tengah kesedihannya ia tetap bisa mengembangkan pikiran-pikiran baik sehingga para filsuf atau para filosof di zaman itu serta ahli-ahli politik di kerajaan itu semuanya tercengang. Dan bahkan Yasodhara dapat dikatakan menjadi tokoh yang mendobrak tradisi-tradisi keliru di zaman itu. Tradisi di mana tidak mengizinkan seorang wanita untuk sejajar dengan pria. Tetapi ternyata Yasodhara menjadi bikuni yang mana adalah sama dengan para pria. Inilah luar biasanya seorang Yasodhara. Penderitaan bukanlah menjadi identitas dirinya. Kesedihan dan rasa pilu bukan menjadi akhir dari hidupnya. Tetapi semua itu menjadi pelajaran hidup bagi dirinya. Dan akhir dari cerita, akhir dari kejadian itu, kita mengetahui di dalam Tripitaka disebutkan, Yasodhara akhirnya mencapai parinibbana, mencapai nirwana, mencapai pelepasan agung. Begitu juga Rahula putranya telah mendapat warisan berupa kebajikan dhamma, mencapai nibbana. Dan juga Siddhartha Gautama, ayahnya mencapai nibbana. Bapak Ibu, Siddhartha Gautama pergi meninggalkan anaknya yang baru lahir, meninggalkan istrinya yang tercinta, bukan untuk pergi sia-sia. Bahkan Siddhartha Gautama mewariskan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa penting, yaitu kebajikan dhamma. Itulah warisan yang paling berharga. Kalau warisan berupa kerajaan, berupa materi, satu ketika akan lenyap kan? Mungkin salah atur, salah apa, bisa hilang dengan mudahnya. Tetapi kalau warisan yang kita berikan kepada putra-putri kita berupa ajaran yang benar, itu tidak akan habis-habis. Kita bergaul dengan siapapun, kita menyampaikan hal yang baik. Kita bertemu dengan siapapun, kita menyampaikan hal yang baik. Dan ini akan terus bergulir-bergulir. Ibaratnya kalau kita ngirim chatting di WhatsApp, ya kan? Begitu kita kirim foto atau tulisan, sudah nggak bisa dikontrol lagi. Itu akan bergulir terus, ya kan? Tanpa bisa kita kontrol lagi. Sama dengan warisan kebajikan, warisan dhamma, itu tidak akan pernah habis. Dan itulah warisan yang diberikan oleh seorang bapak yang dulu menghilang untuk mencari pembebasan dan sekarang sudah diwariskan kepada anaknya. Bahkan kepada seluruh keluarganya, menghantarkan mereka semua bisa mencapai nibbana. Bapak Ibu, cerita ini atau kejadian ini menunjukkan bahwa ajaran Buddha itu sangat seimbang. Banyak orang mengatakan bahwa ajaran Buddha itu hanya untuk para biku. Bagaimana mungkin kita ini perumah tangga? Kita tidak bisa melakukan itu seperti yang diajarkan Sang Buddha. Keliru Bapak Ibu. Banyak ajaran-ajaran Buddha yang lainnya, baik berupa satu kalimat atau apa, tetapi juga berupa cerita, kejadian-kejadian kehidupan mereka, perilaku yang baik,
cinta kasih yang luar biasa, mencintai keluarga. Ini adalah pendidikan atau dhamma untuk kita sebagai berumah tangga. Inilah keseimbangan. Dan yang paling penting, ajaran ini adalah disampaikan oleh seorang manusia yang sama seperti kita, namun bedanya manusia yang sudah mencapai penerangan sempurna. Siddhartha Gautama bukannya utusan dewa, bukan utusan dari langit, bukan. Tetapi ia manusia sama seperti kita. Dan kalau ia sama seperti kita, berarti dhamma yang diajarkannya itu adalah hasil dari pengalaman nyata Siddhartha Gautama. Kita pun bisa mencapai itu. Dengan tekad yang kuat, dengan keteguhan hati seperti Yasodhara tadi, kita bisa menjalani ajaran Buddha ini dengan baik. Jadi ajaran Buddha bukan hanya mengajarkan tentang kebikuan atau kebikunian, bukan. Tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana kita sebagai perumah tangga ini. Demikian Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa dapat dicerna dengan baik. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Upasaka Pandita Adi Dharma Iskandar Wanagiri atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma Seraya. Menyanyikan lagu Dana Paramita, umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang disediakan.
bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh Saudari Kerin dari tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilakan. Halo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nama saya Kerin dari tim kesenian dan hari ini saya akan nyanyi lagu Ceto Tao. Mari kita nyanyi bersama ya. Terima kasih kepada Saudari Kerin dari tim kesenian.
Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Pertama, Day of Mindfulness kembali hadir pada tanggal 7 Februari pukul 9 pagi sampai setengah 4 sore dengan Yang Maha Biksu Nyana Badra di lantai 5 Ruang Bodhgaya. Pendaftaran melalui link tertera di poster atau di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Kedua, dalam rangka perayaan Imlek, umat diberi kesempatan untuk menulis nama di lampion yang akan dinyalakan pada malam Imlek. Untuk informasi, bisa menghubungi Front Desk Wihara Ekayana Serpong. Yang ketiga, sahabat terkasih, daftarkan diri melalui scan barcode yang tertera di poster untuk keperluan pengiriman kartu ucapan ulang tahun dari Wihara Ekayana di setiap hari ulang tahun yang akan dikirimkan langsung ke alamat rumah. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Ibu Tan Shinyo. Semoga beliau diberi kesembuhan. Lalu ada mendiang Chia Hyang Leong, mendiang Tan Ming Cho, mendiang Pu Kim Hyong, mendiang Te Keng Kie, mendiang Te Yu Tiong. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu, Wihara Ekayana Serpong. Umat berlutut dan bersikap anjali. Eta Wata, halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Caam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Saba Sampati Sidia Eta Wata Caam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Saba Sampati Sidia Eta Wata Caam Hehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Sata Anumodantu Saba Sampati Sidia Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakantu Loka Santi Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakantu Indonesia Idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo Idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo Idang wonyatinang hotu sukita
hontunya tayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko raja bawatu damiko akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu ibu tan sinyo akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mendiang cahian leong mendiang tan mingco mendiang pu kim hyong mendiang tekeki mendiang te itiong akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mangparang Sadu, sadu sadu. Brahma Wihara Parana, halaman 44. Peresapan kediaman luhur. Sebelum kita akhiri puja bakti ini, marilah kita meresapkan sifat-sifat luhur, cinta kasih, belas kasih, simpati, dan keseimbangan batin. Ahang Sukito Homi, Semoga aku berbahagia, Niduko Homi, bebas dari penderitaan, Awero Homi, bebas dari kebencian, Awya Pajo Homi, bebas dari perlakuan buruk, Anigo Homi, bebas dari gangguan. Suki Atanang Pariharami, Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Sabe Satta Sukita Hontu, Semoga semua makhluk hidup bahagia, Niduka Hontu, bebas dari penderitaan, Awero Hontu,
bebas dari kebencian, Auya paja hontu, bebas dari perlakuan buruk, aniga hontu, bebas dari gangguan. suki athanang pariharantu. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata sabat duka pamucantu. Semoga semua makhluk bebas dari segala penderitaan. Sabe sata lada sampatito mawiga cantu. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Sabe sata Semua makhluk kama saka karma sendiri, kama dayada merisi karma sendiri, kama yoni lahir dari karma sendiri, kama bandu berhubungan dengan karma sendiri, kama pati sarana terlindung oleh karma sendiri. yang kamang karisanti kalyanangwa papakangwa tasa dayada bawi santi. Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk, itulah yang akan diwarisinya. Sadu, sadu, sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangha siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha. Aku bersujud. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.